Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jumpa lagi bersama Guru Sonjay. Masih di tema 4, sub tema 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Mari disimak. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Nah, batik sudah dijual ke luar negeri ternyata. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Ayo masih disimak ya. Handi, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Handi kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Ayo mengamati, amati reklame yang dibuat Ayah Hani ini. Nusantara Batik. Nih ada tulisannya nih, menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Baju, pakaian, souvenir, tuh sampai sepatu dibuat batik. Ini adalah karya jari-jari tangan anak bangsa. Ini ada informasi lebih lanjut, hubungi. Ada nomor telepon, email, dan alamat tempat dijualnya atau produksinya. Ya, kemudian secara berpasangan tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Apa nih yang kurang dari reklame ini? Boleh kalian diskusikan di rumah sama anggota keluarga kalian. Apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Apa yang kurang? Tuliskan di kolom kosong ini ya. Kemudian hasilnya kirim ke Bapak. Nah, tadi Bapak bilang tentang reklame, cara mempromosikan si Ayah Hani tadi. Nah, apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut. Mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Nih, yang tadi sebelah kiri, yang tengah, dan sebelah kanan. Coba kalian amati. Menurutmu apa itu reklame? Ayo apa? Yang kalian ketahui tulis di kolom ini ya, tentang reklame. Kemudian apa tujuan dari reklame? Nah, tadi sudah bahas. Apa ya? Ayo kalian tulis di kolom ini juga. Nah, reklame itu ada banyak. Coba kalian cari tahu apa saja jenis-jenis reklame. Banyak sekali informasi dari berbagai media. Oke. Kemudian apa ciri-ciri reklame yang baik? Bisa kalian cari juga. Apa saja? Nah, ternyata reklame digunakan untuk menginformasikan. Nah, ini ada di jawabannya nih. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik, ya semenarik mungkin, sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Apa sih komersial?
Komersial itu maksudnya digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Kemudian non komersial apa? Sedangkan non komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, himbauan, ajakan. Misalnya, ayo hidup bersih, ayo hemat energi, dan lain-lain. Ayo pakai masker, gitu kan? Ayo jaga jarak, ayo pakai hand sanitizer, gitu ya. Jaga kesehatan. Kemudian reklame haruslah menarik, ya, agar dibaca, paling tidak dilihat dulu. Kemudian dan karena menarik sehingga mau dibaca. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya, nah ini adalah sebagai berikut. 1. Slogannya harus jelas dan mudah dimengerti. Kedua, bahasanya yang baik dan menarik dengan ukuran huruf yang disesuaikan. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Pastinya ilustrasinya harus menarik. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Harus sinkron, harus pas tata letaknya biar menarik gitu ya. Nah, coba amati di sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Kamu pernah lihat saat pulang sekolah, bepergian, ketika kalian di jalan, pasti kalian pernah melihat reklame yang pernah kamu temui. Coba berilah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Reklame tentang apa? Pendapat kamu apa? Yang pernah kamu lihat saja ya. Coba ingat-ingat. Atau dekat rumah kamu ada. Coba reklame tentang apa? Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut ini. Kalian simak, kemudian bisa kalian baca kembali dengan teliti. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak sebelum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bahkan bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh ceria. Karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain.
Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuannya. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Setelah menyimak teks tersebut, mari diskusikan pertanyaan berikut. Nah, diisi pertanyaannya. 1. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Ada diisi ya. Kedua, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Isi juga. Ketiga, bagaimana sikap keluarga Hani pada Dwi? Keempat, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Oke, kalian isi jawabannya di kolom yang kosong. Kelima, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? 6. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? 7. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Kalian isi semuanya di kolom yang kosong. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi oleh teman kalian, sekitar kalian? Ini contoh. Ini hanya contoh Dwi dan Hani. Kalian boleh mencontohnya. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Ayo ceritakan perasaanmu setelah membaca cerita mengenai Hani dan Dwi barusan. Kalian bisa baca ulang atau yang disimak lagi yang Bapak jelaskan. Kalian ceritakan ya, bagaimana perasaanmu setelah mendengar cerita Hani dan Dwi. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani di era globalisasi ini. Jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Ayo renungkan. Coba kalian renungkan. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Bisa kalian isi di kolom komentar. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Ini juga. Apa yang belum kamu pahami? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Dan manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Ayo kalian ajak Bapak Ibu kalian untuk kerjasama. Ceritakan kepada orang tuamu tentang semangat Ayah Hani dalam menjual batiknya di era globalisasi ini. Mungkin di antara kalian, orang tua kalian, Bapak Ibu kalian yang memiliki usaha. Boleh kalian ceritakan pengalaman, cerita tentang Ayah Hani ini yang sudah bekerja keras sehingga sukses batiknya sampai kejual ke luar negeri. Mintalah pendapat tentang hal-hal yang bisa dicontoh darinya. Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Saya Guru Sonjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.